Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, saya Leli Novia, guru SDN 08 Payakumbuh, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Setelah mempelajari materi pada modul 1.1, pada video kali ini saya akan membahas tentang tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ingat sosung Tolodo, ing Madio Mangun Karso, dan Tuhuri Handayani. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa konsep pendidikan saat ini lulusannya diharapkan memiliki kemampuan abad 21, berkarakter, dan bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Seorang pendidik yang baik, kata Ki Hajar Dewantara, harus tahu bagaimana cara mengajar dan memahami karakter peserta didiknya. Selanjutnya, beliau juga menyatakan bahwa pengajaran dan pendidikan tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar pendidikan sesuai pendapat Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan itu bersifat menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman dan menanamkan budi pekerti. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun itu adalah segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun, guru memberikan arah pada perkembangan siswa, memberikan arahan dalam bertingkah laku, dan memberikan rambu-rambu dalam bertindak. Sesuai kodrat alamnya, siswa berkembang sesuai dengan lingkungannya. Sedangkan sesuai kodrat zamannya, siswa berkembang mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan itu bukan hanya mentransfer materi semata, tetapi juga menanamkan budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Berikut ini yang saya percaya tentang siswa dan pembelajaran di kelas sebelum dan sesudah saya mempelajari modul 1.1 adalah: sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya berikan kepada siswa adalah berpusat pada guru sebagai sumber ilmu, yaitu pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar, dan kegiatan belajar bersifat klasikal. Dalam pendekatan ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menjadikan siswa sebagai subjek pembelajaran dan memberikan ruang lebih bagi mereka untuk meniti sukses sesuai dengan kodrat alamnya masing-masing. Siswa memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, merumuskan pertanyaan mereka sendiri, berdiskusi, menjelaskan selama di kelas. Saya sebagai guru hanya mengarahkan agar mereka berkembang sesuai kodrat alamnya masing-masing. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya berikan hanya mengutamakan aspek kognitif saja. Saya beranggapan bahwa keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh keberhasilan pencapaian materi yang diberikan dan mengabaikan aspek lainnya. Setelah mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya berikan sudah menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, psikomotor, dan budaya. Saya menyadari bahwa pembelajaran itu bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk sikap dan keterampilan siswa. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan pembelajaran di kelas saya hanya
dianggap sudah berhasil apabila nilai yang diperolehnya sudah mencapai KKM. Sebaliknya belum berhasil jika nilainya masih di bawah KKM. Setelah mempelajari modul 1.1, pembelajaran sudah saya kembangkan sesuai bakat dan minat siswa, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, dan juga dapat menuntun siswa menjadi manusia yang berbudaya. Yang terakhir, saya beranggapan sebelum mempelajari modul 1.1, ketuntasan penyampaian materi bagi saya lebih penting dibanding dengan menanamkan budi pekerti. Setelah mempelajari modul 1.1, pembelajaran bukan hanya menuntaskan materi semata, tetapi juga menanamkan budi pekerti yang merupakan perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menghasilkan karya. Dan akhirnya, setelah saya memahami pembelajaran yang sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, yang dapat segera saya terapkan agar pembelajaran di kelas lebih baik sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menciptakan pembelajaran yang menuntun dan menyenangkan, pembelajaran yang memerdekakan siswa, pembelajaran yang mengembangkan potensi siswa, pembelajaran yang mengarahkan budi pekerti siswa, pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa, dan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman. Menciptakan pembelajaran yang menuntun dan menyenangkan yaitu suatu proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat hubungan yang kuat antara guru dan siswa, tanpa adanya perasaan terpaksa atau tertekan. Tugas guru adalah menuntun siswa agar dapat berkembang sesuai kodrat alamnya, karena pada dasarnya kodrat alam itu ada pada diri siswa masing-masing. Sebagai guru, kita tinggal menuntunnya menjadi pembelajaran yang lebih bermakna. Menerapkan pembelajaran yang memerdekakan siswa yaitu konsep pendidikan yang menempatkan siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Selanjutnya, saya juga melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan potensi siswa. Seperti kita ketahui bahwa setiap siswa memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang akan mempengaruhi kemampuan belajarnya. Disinilah peran guru dalam menemukan potensi dan mengembangkannya secara optimal. Selanjutnya, saya juga menerapkan pembelajaran yang mengarahkan budi pekerti siswa, yaitu pembelajaran yang memberikan pengertian kepada siswa, memberikan teladan yang baik, memberikan motivasi, dan evaluasi. Karena dengan menanamkan budi pekerti akan dapat membentuk watak dan karakter siswa menjadi pembiasaan. Saya juga melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa di kelas dalam belajar sangat beragam. Begitu pula dengan potensi siswa. Supaya setiap siswa memiliki pengalaman belajarnya yang bermakna, guru pintar harus mampu membuat pemetaan kebutuhan dan karakteristik setiap siswa di kelas. Hal ini sangat berguna bagi guru pintar untuk menentukan rancangan proses pembelajaran yang paling sesuai bagi siswa di kelas. Dan akhirnya, pembelajaran yang saya terapkan sesuai dengan kodrat zaman. Dalam ikhwah kodrat zaman ini, pendidik diharap mampu menuntun anak untuk menyesuaikan diri atau irama dengan zaman, dan tetap menjaga harkat dan martabat kodrat alam bangsanya. Artinya, cara mengajar, cara belajar, serta interaksi antara peserta didik dan guru memiliki adaptasi akan dinamika zaman. Itu, sebagai guru, saya juga harus bisa menjadi teladan yang baik bagi siswa, karena sosok guru adalah digugu dan ditiru, sehingga dapat menjadi tuntunan sesuai prinsip pembelajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo ing madio mangonkarso tut nuri handayani, yang berarti sebagai pendidik di depan harus memberi teladan, di tengah harus membangun ide dan gagasan, dan di belakang harus bisa memberikan motivasi dan dukungan kepada siswanya. Hanya itu yang dapat saya bahas pada video kali ini. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan assalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.